dari kelompok 3 dengan anggota saya Dwi Agustina dan dua teman saya yaitu Julita dan Malik Ferdiansyah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai uang. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu uang. Pengertian uang secara umum yaitu uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat di suatu wilayah untuk mengukur nilai, menukarkan, dan membayarkan setiap transaksi pembelian jual beli barang maupun jasa, serta untuk menimbun kekayaan. Selanjutnya, pengertian uang menurut para ahli. Di sini saya mencontohkan salah satunya yaitu menurut Rimskaika Judiseno. Uang adalah suatu media yang dapat diterima oleh setiap pelaku ekonomi atau pelaku pasar uang untuk mempermudah pada saat bertransaksi. Selanjutnya, sejarah uang. Uang tidak datang secara tiba-tiba, melainkan ada alasan-alasan tertentu yang melatar belakanginya. Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan atau melakukan transaksi dengan cara barter. Apa sih itu barter? Barter adalah transaksi dengan cara menukarkan suatu benda dengan benda lain atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan juga pembeli. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai merasa kesulitan dengan melakukan transaksi dengan cara barter ini karena tidak semua pihak mau menukarkan barangnya dengan barang tertentu. Hingga akhirnya, masyarakat mulai berpikir untuk menentukan atau menetapkan suatu benda yang dapat dijadikan sebagai alat untuk bertransaksi, yaitu dengan menggunakan logam. Pada mulanya, logam ini tidak memiliki nilai tertentu, melainkan dihitung pada setiap perkepingan logamnya. Hingga akhirnya terciptalah uang kertas sebagai pengganti uang logam karena uang logam yang sudah sulit untuk didapatkan. Nah, uang kertas ini dibuat dan dikeluarkan oleh suatu instansi pada setiap pemerintahan di negara masing-masing. Nah, jika di Indonesia, instansi atau pemerintah yang berhak dan berwenang untuk mencetak dan menyebarluaskan uang yaitu Bank Indonesia atau BI. Selanjutnya, syarat-syarat uang. Di sini syarat-syarat uang yaitu dapat dibuat dan dicetak oleh setiap pemerintah yang berwenang. Selanjutnya, dibuat dengan kertas khusus sehingga tidak mudah sobek. Yang ketiga, tidak mudah rusak karena mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, memiliki tanda-tanda khusus untuk membantu orang yang memiliki keterbatasan seperti tunanetra. Yang kelima, mudah untuk dibagi namun tidak mengurangi nilainya. Yang keenam, dapat diterima dan dapat digunakan oleh semua khalayak umum. Yang selanjutnya, mudah untuk dibawa kemana saja. Yang kesembilan, memiliki ciri-ciri khusus sehingga tidak mudah untuk dipalsukan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Malik. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu uang. Uang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan turunan. Dari kedua fungsi tersebut masing-masing memiliki detail sebagai berikut. Fungsi asli atau primer sebagai alat tukar, medium exchange sebagai satuan hitung, unit for account sebagai penyimpanan nilai, dan yang kedua fungsi turunan sebagai alat pembayaran sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pembinaan aset, sebagai alat perekonomian. Selanjutnya adalah nilai uang. Nilai uang adalah kemampuan uang yang dapat ditukarkan menjadi sejumlah barang tertentu. Nilai uang dapat dibedakan menjadi 3 macam, antara lain yaitu nilai nominal, yaitu nilai yang tertulis pada setiap uang yang bersangkutan. Yang kedua, nilai intrinsik, yaitu nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Yang ketiga, nilai real, yaitu nilai dapat ditukar dengan jumlah barang dan jasa yang dapat ditukarkan dengan uang itu. Jika uang 1.000 dapat ditukarkan dengan 1 gelas minum teh, maka dapat dikatakan sebagai nilai real uang 1.000 adalah segelas minuman teh. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan lambang pengeluaran. Uang kertal, yaitu digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh
khalayak dalam kegiatan transaksi jual. Ada juga uang giral disimpan di bank, yaitu jenis uang yang disimpan di bank dan dapat dipakai sewaktu-waktu untuk keperluan pembayaran. Yang kedua, berdasarkan bahan pembuatan. Uang logam, yaitu uang yang dibuat dari bahan logam, emas atau perak yang dapat digunakan secara umum. Ada juga uang kertas, yaitu uang yang dibuat dari bahan kertas khusus dengan standarisasi baku. Yang ketiga, berdasarkan nilainya. Uang penuh, full boiled money, yaitu uang yang mengandung nilai instruksi, bahan, dan nilai nominal yang sama. Dan uang tanda, token money, yaitu uang yang nilainya berbeda dengan nilai intrinsiknya. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh teman saya, Julita. Baik, saya ingin melanjutkan presentasi dari Malik. Nama saya Julita. Di sini saya ingin menjelaskan tentang motif memegang uang, perencanaan keuangan bagi keluarga, lembaga keuangan. Motif memegang uang dibagi menjadi 3, motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Motif transaksi adalah dorongan orang memegang uang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga perusahaan. Motif berjaga-jaga, sesuai dengan fungsinya sebagai alat tukar, maka tujuan seseorang mempunyai uang adalah karena motifnya membutuhkan uang untuk melakukan transaksi. Motif spekulasi. Pemikiran klasik ini murni merupakan ide dari Keynes. Tujuan seseorang memegang uang untuk spekulasi ini sesuai dengan fungsi uang sebagai penyimpan nilai dan kekayaan. Dalam hal ini, uang dianggap sebagai aset permintaan untuk motif spekulasi ini terjadi karena adanya faktor ketidakpastian atau eksploitasi yang mempengaruhi seseorang dalam memegang uang. Perencanaan keuangan bagi keluarga. Ada beberapa alasan kenapa keluarga memerlukan perencanaan keuangan, diantaranya sebagai berikut. Adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai, tingginya biaya hidup saat ini, naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun, keadaan perekonomian tidak akan selalu baik, fisik tidak selalu sehat, banyaknya alternatif produk keuangan. Lembaga keuangan. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan dibedakan menjadi 2, lembaga keuangan formal yaitu bank, dan lembaga keuangan informal yaitu non-bank. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan ada 3, bank sentral, bank umum, BPR yaitu bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan non-bank ada dibagi menjadi 4, yaitu perusahaan asuransi, lembaga dana pensiunan, pegadaian, koperasi simpan pinjam. Oke, kesimpulan dari presentasi ini ialah uang dalam arti sempit adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan bank sentral, baik terbentuk logam maupun kertas yang mempunyai nilai dan besaran tertentu. Baik, sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kurang baik, tolong dimaafkan. Terima kasih.